Halo teman-teman, selamat datang di podcast Satu Malam. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi berbobot soal proyek pemberdayaan masyarakat di kawasan perkebunan. Dan sudah hadir nih bersama kita rekan kita, yaitu Husnul Fatwa dari kelas TPTP 3A Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Sehat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul Fatwa dari kelas TPTP 3A. Senang kiranya kita berjumpa pada malam hari ini. Semoga malam ini kita dapat berbagi ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk malam ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada tamu undangan kita, yaitu Husnul Fatwa. Yaitu kita mulai pertanyaan pertama. Menurut kamu, seperti apa sih kondisi ideal kehidupan masyarakat di kawasan perkebunan? Oke, saya akan mencoba menjawab. Adapun dari pertanyaan rekan tadi, kondisi ideal masyarakat perkebunan itu ditandai dengan kesejahteraan ekonomi yang stabil, akses pendidikan dan kesejahteraan yang baik, lingkungan sosial yang harmonis, serta hubungan yang seimbang antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Namun, pada realitanya, masih banyak masyarakat perkebunan yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, pendapatan yang tidak menentu, fasilitas kesehatan yang minim, serta ketergantungan tinggi pada sektor perkebunan. Inilah yang menjadi dasar pentingnya program pemberdayaan masyarakat. Nah, begitu kira-kira. Nah, kalau dibicara masalah sosial, apa saja sih yang biasanya ditemukan di kawasan perkebunan? Kalau bicara masalah sosial yang biasa ditemukan di kawasan perkebunan, ada beberapa masalah sosial yang umum ditemukan, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan kerja, kemiskinan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya solidaritas sosial. Masalah-masalah ini perlu dipetakan secara sistematis agar program pemberdayaan yang dibuat benar-benar tepat sasaran. Kalau dari hasil pemetaan tadi, contoh judul proyek yang cocok apa, Pak E? Jadi salah satu contoh judul yang cocok adalah pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi. Adapun tujuan proyek ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, membuka peluang usaha, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan secara berkelanjutan. Jadi, bagaimana tahapan pelaksanaan proyek tersebut? Nah, jadi tahapan yang dimulai dari identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat, perencanaan program bersama masyarakat, pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi. Hasil yang diterapkan adalah meningkatnya keterampilan masyarakat, terbentuknya usaha produktif, meningkatnya pendapatan, serta terciptanya kemandirian komunitas. Nah, Pak E, kira-kira apa saja pihak yang terlibat dalam proyek pemberdayaan ini? Nah, adapun pihak yang terlibat seperti masyarakat perkebunan sebagai objek utama, perusahaan perkebunan melalui proyek CSR, pemerintah daerah, akademisi, serta organisasi masyarakat atau LSM. Kolaborasi antara pihak ini sangat penting agar program berjalan efektif. Nah, Pak E, kalau ditanya masalah pembiayaan, itu bagaimana perencanaannya? Nah, rencananya biaya meliputi biaya pelatihan, pengadaan alat dan bahan, operasional kegiatan, pendampingan, serta evaluasi. Sumber dana dapat berasal dari CSR perusahaan, bantuan pemerintah, maupun kerjasama dengan lembaga lain. Pak E, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana rencana jadwal pelaksanaannya? Nah, kalau bicara dengan soal kegiatan direncanakan berlangsung selama beberapa bulan, dimulai dari tahap persiapan,
pelaksanaan inti hingga evaluasi akhir. Jadwal disusun secara bertahap agar setiap kegiatan berjalan efektif dan terstruktur. Wah, pembahasannya lengkap banget ya, dari kondisi masyarakat sampai rencana proyek yang nyata. Iya, harapannya program pemberdayaan ini benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat perkebunan. Oh, terima kasih Pak E telah memberikan informasi seputar di bidang perkebunan, yang mana ilmu yang telah Bapak beri sangat bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kita malam pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah setia mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.